Dr. Ato Katika. Silakan Pak Ato. Terima kasih Pak Maksi. Salam perkenalan dan persaudaraan dalam Kristus Yesus buat saudara-saudara sekalian. Ya. Puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Tomang Chapter untuk para FGG Women di sana yang pelayanannya menjangkau ke di mana-mana saja, membawa pria-pria untuk bersemangat kembali kepada Tuhan dan juga membawa jiwa-jiwa baru juga. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya berterima kasih juga untuk waktu yang diberikan untuk membagikan perenungan firman Tuhan yang saya dapatkan. Saya tinggal di Adelaide, Regional Vice President. Saya punya 2 anak dan istri saya Ani. Kami berdua bekerja sebagai professional doctors ya di Adelaide. Nah itu sedikit perkenalan tentang diri saya. Nah hari ini tema yang akan kita bicarakan adalah tentang Yesus. Mau bicara tentang siapa lagi selain nama Yesus? Saya akan bacakan dari Wahyu 1 ayat 8 yang mengatakan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, demikianlah firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak di sini, terutama yang di Indonesia, kalau saya tanya siapa nama presiden yang paling berkenan di hati bapak-bapak sekalian, yang memberikan kontribusi paling banyak di Indonesia dan juga yang cuma punya istri satu, saya rasa lebih dari 50% akan menjawab nama yang sama. Saya nggak perlu sebutkan orangnya, ya mungkin juga 100%. Kalau saya tanya kepada bapak semua atau ibu yang kalau ada di sini, siapa orang yang paling penting dalam hidup saudara? Ini pertanyaan ini sering ditanyakan istri loh. Bahwa siapa Pak yang paling penting, yang paling disayang? Nah, kalau kita ditanyakan ini sama istri kita, kalau kita jawab satu nama, istri kita juga akan setuju dengan jawaban ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh namanya kita dapat diselamatkan. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang sering kita dengar dari dunia ini adalah bahwa tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah jalan. Yang cuma dia bisa mengatakan saya adalah penunjuk jalan, penunjuk kebenaran, dan penunjuk kehidupan. Tetapi Yesus sendiri mengatakan itu bahwa udah tidak ada jalan lain. Dia sendiri yang menjadi jalan. Dia sendiri yang menjadi kebenaran. Dia sendiri yang menjadi hidup. Kelahiran Yesus itu tidak bisa disangka lagi. Karena secara fakta sejarah dunia sudah mengakui. Bahkan karena tahun kelahirannya dianggap sebagai tahun permulaan sejarah baru. Sejarah yang penuh pengharapan. Jadi kelahirannya begitu bermakna sampai untuk negara-negara yang tidak mempercayai kepada Yesus, mereka juga harus akui untuk transaksi bisnis mereka harus menggunakan tahun-tahun ini, nggak bisa pakai tahun Hindu, tahun apa yang lain juga. Ya. Karena itu cara kita berkomunikasi. Dan Indonesia menggunakan kata Masehi, tahun sesudah Masehi, tahun sebelum Masehi. Masehi itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah
di dalam bahasa Ibrani ada Mesias. Ini sebetulnya suatu kesempatan untuk kita kata pembuka kalau mau bicara dengan orang-orang yang belum selamat atau yang tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Arab. Nah, kalaupun ada orang yang tidak percaya tentang Yesus kelahirannya, mereka tuh satu hari juga seperti yang dikatakan Bible, semua lutut akan berlutut dan semua lidah akan mengaku. Pada waktu Yesus datang lagi, sudah tidak perlu iman lagi, karena kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Sedangkan saat ini, kita itu percaya kepada Yesus, kita sendiri tidak pernah melihat Yesus dengan mata kita sendiri. Kalau murid-murid Yesus yang 12 orang pernah melihat Yesus, tapi kita tidak pernah melihat Yesus. Yang kita bisa andalkan adalah iman kita. Dan iman itu sendiri datangnya bukan dari kita, karena anugerah Tuhan. Untuk percaya kepada Yesus, itu adalah anugerah Tuhan. Dipaksain juga belum tentu bisa. Bicara masalah kelahiran itu berbeda dengan keberadaan atau eksistensi. Keberadaan kita itu, waktu saya lahir, eksistensi saya mulai pada saat itu. Bahkan juga sebelum itu, pada waktu pertemuan sperma dan sel telur, waktu menjadi embrio yang akan menjadi saya, itu eksistensi saya itu dimulai. Makanya orang Kristen itu percaya kehidupan dimulai dari pembuahan. Kita tidak setuju dengan abortion. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya? Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum Maria adalah ibunya dan Joseph bapak tirinya, nanti saya jelaskan kenapa itu bapak tirinya, itu ada sebelum orang tuanya ada. Yesus itu sudah ada, sudah eksis. Ya. Bahkan bukan itu saja, karena dia sudah ada sebelum dia dilahirkan, dia tuh menentukan kapan dia akan dilahirkan, keturunan apa dia akan dilahirkan, dan di mana dia akan dilahirkan. Ini suatu keajaiban. Kita sendiri tidak bisa memilih siapa orang tua kita, tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menentukan siapa orang tua mereka. Nah, kenapa Joseph itu adalah bapak tirinya? Karena Yesus itu dilahirkan bukan karena hubungan seksual antara Yosef dan Maria, karena Maria adalah perawan. Dan Yesus pun juga mengakui siapa bapaknya. Dia tahu sendiri siapa ada bapaknya. Waktu Yesus tinggal di bait Allah, pada saat dia tertinggal oleh orang tuanya mencari-cari dia dan menemukan dia di bait Allah. Dan mereka mencari Yesus, mereka sangat khawatir. Tapi apa Yesus katakan? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Yesus sendiri tahu bahwa Bapaknya adalah Bapa yang ada di surga. Karena dia adalah Tuhan yang ada sebelum dia dilahirkan. Pertanyaannya, kenapa kita harus dilahirkan? Kenapa Yesus harus dilahirkan? Karena dalam Filipi pasal 2 dikatakan, Paulus berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dia harus mati menebus dosa-dosa kita.
Yang mungkin saya bicarakan, Bapak, Ibu sendiri yang pernah mendengar, membaca ini. Ini sebagai refreshing kita sekali lagi. Mengingat cinta kita yang semula pada waktu kita bertemu Yesus, itu akan menguatkan dan menumbuhkan kita untuk tetap terus bersama dengan Yesus. Yesus sendiri adalah Allah. Dia itu merendahkan dirinya menjadi manusia supaya dia bisa selamatkan manusia. Dia harus dilahirkan kembali, bukan dilahirkan, harus dilahirkan menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Kita sendiri harus dilahirkan kembali sebagai manusia. Yesus, ada satu rabi yang namanya Nikodemus berbicara bagaimana supaya kita bisa selamat. Kita mungkin mengingat akan apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus, bahwa kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus itu harus dilahirkan supaya dia bisa menebus dosa kita. Dan kita sendiri harus dilahirkan kembali supaya oleh Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi anak Allah, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa kelahiran baru, tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kelahiran baru kita bisa melihat dosa-dosa kita dan bisa minta ampun kepada Tuhan dan bisa melihat Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib sebagai kematian atas dosa-dosa kita. Pernah waktu anak saya kecil bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Saya bilang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia tanya, apakah termasuk dosa saya? Dia bilang, ya, termasuk dosa-dosa saya. What happened if there is no one? If it is only me in this world, I'm not going to nail him. Dia berkata bahwa kalau misalnya cuma saya tidak akan memaku dia karena terlalu kejam untuk memaku Yesus. Tetapi itulah yang kita lakukan. Dosa kita terlalu besar sehingga kita harus menyalibkan, membunuh Kristus supaya kita bisa diselamatkan. Kita harus membayar harga dosa itu, kematian. Dan kita tidak mati lagi karena Tuhan Yesus mati bagi kita. Nah, ini menarik sekali. Di dalam Filipi dikatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus adalah rendah hati, tetapi dia tidak rendah diri. Kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan, tidak sedikit pun menunjukkan bahwa Yesus rendah hati, tapi Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai anak manusia dan sebagai anak Tuhan. Mengapa dia tidak rendah diri? Padahal dia itu dilahirkan dari keluarga homeless. Dia pergi orang tuanya harus pergi ke Bethlehem. Dan lihat, dia tidak ada tempat tinggal. Kalau ditanyakan, kita ditanyakan, di mana Anda dilahirkan? Aduh, saya dilahirkan di kampung. Kita juga malu jawabnya. Kalau ditanyakan, Anda dilahirkan di mana? Oh, di Pulau Seribu. Waduh, kita juga malu kadang-kadang. Tapi Yesus sendiri, dia tidak rendah diri sama sekali. Dia dilahirkan di sana, di tempat kota yang kecil, di tempat yang bukan di tempat yang layak, karena dia mengukur harga dirinya dari kedekatannya dengan Bapa yang di surga. Karena dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa status dia adalah Tuhan, dan walaupun dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Dan dia tahu dia juga karena kedekatannya dengan Tuhan, harga dia, nilai dia
definisi mengenai harga seseorang itu dia definisinya berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Seringkali kita sendiri mengukur diri kita dengan ukuran dunia ini. Dengan kita punya profesi, sukses kita di bidang bisnis, berapa banyak ekspansi yang kita lakukan, dan juga untuk hal-hal yang kecil. Kemudian ada Pak Vincent, waktu itu dia share dengan saya ini. Baru saya tahu sekarang rupanya mobil di Indonesia itu ada 2 jenis katanya. Jenis yang satu makan rumput, yang satu lagi makan daging. Betul nggak Pak Vincent? Iya, iya. Ya, ingat terus ya Pak ya. Ingat terus. Kalau yang makan daging itu biasanya gemuk-gemuk ya dan kuat-kuat ya. Oke. Nah, seringkali kita pakai ukuran itu juga, kita jadi malu gitu. Terus terang waktu kecil juga anak saya juga, waktu kita naik mobil Toyota yang kuno sekali, dia tuh sampai di sekolah dia tuh langsung menundukkan dirinya, dia nggak mau tahu. Bahkan dia kadang-kadang disuruh, "Dad, stop here and I can walk." Gitu. Karena kenapa? Kan saya bilang kamu nggak boleh begitu. Kamu berharga di mata Tuhan, bukan karena mobil yang kita pakai. Tapi dunia itu begini, dunia itu yang menuntut kita seperti ini. Apa yang ada di luar kita, atau enggak yang diukur? Ya, semua serba, ukuran itu yang bisa kelihatan. Tetapi Tuhan mengukur kita dengan apa yang tidak kelihatan. Ini juga refleksi buat saya. Kadang-kadang juga saya berpikir, bagaimana saya menjadi saksi Kristus? Kalau saya menggunakan ukuran-ukuran dunia, kalau saya mau bersaksi bahwa, oh, lihat sukses saya, ini karena pekerjaan Tuhan. Mereka tidak akan melihat itu. Mereka akhirnya, message, berita tentang salib itu menjadi tercover, menjadi kabur. Mereka hanya melihat sukses sebagai profesional, sukses sebagai di dalam pekerjaan, sukses di dalam segala, tapi mereka tidak bisa melihat salib Kristus yang mengubah hidup saya, salib Kristus yang menebus dosa kita, salib Kristus yang menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus itu naik ke surga. Di mana dia? Orang-orang mengatakan, kamu percaya Yesus yang mana? Dia tidak ada di sini. Kalau kamu mau percaya, percaya sama orang yang masih ada. Kadang-kadang dunia ini tidak fair. Kalau kita percaya Yesus, dia ngomongnya begitu. Kalau misalnya sama yang tokoh-tokoh agama yang lain yang sudah mati, mereka ada alasan. Memang sekali lagi, untuk percaya Yesus itu tidak mudah. Kita harus dilahirkan kembali. Tanpa being born again, you cannot see the kingdom of God. Di mana Yesus sekarang? Dia ada di surga. Apa yang dia lakukan? Satu, dia mempersiapkan rumah bagi kita. Kedua, kok lama banget sih Tuhan mempersiapkan rumah? Tuhan adalah Tuhan. Kedua, karena dia mau banyak orang yang diselamatkan. Bapa yang di surga mau mempunyai keluarga yang banyak. Dia begitu sayang kepada manusia, sehingga dia mau kalau bisa semua orang diselamatkan. Yesus mati sekali dan selamanya, dan bagi semua orang. Dia menunggu orang-orang yang sekarang untuk bertobat, dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan masuk ke dalam tempat yang dia telah sediakan. Dan juga, dia juga menantikan anak-anaknya, kita semua, saya sendiri, ya, untuk siap
waktu masuk untuk siap dipanggil. Karena kita sudah mempertahankan kekudusan kita, menyucikan kita. Walaupun kita diselamatkan, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun kita ditebus, bukan berarti free will kita sudah tidak ada lagi. Free will kita masih ada. Kita bisa hilang keselamatan juga kalau kita lepas dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita tiap hari kita terus bergumul, terus dicobai sama iblis, dicobai dengan dunia. Kita bisa loh untuk menjadi yang murtad, bisa. Karena kita masih mempunyai free will. Nah, Tuhan sedang memproses kita karena Dia mau bahwa iman kita adalah iman genuine, iman yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepadanya. Wahyu 22 ayat 20 mengatakan, Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Sekarang pertanyaan kepada kita semua. Apakah respon kita bisa sama seperti responnya Yohanes yang mengatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah selesai. Kiranya hal ini mengingatkan kita kembali bahwa perjalanan kita itu belum selesai.